Wahai teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Sorry banget, ini ada tambahan sedikit aja tentang update dari Bitcoin yang tadi. Karena saking banyaknya yang saya update sampai ada satu yang saya lupa ya. Jadi sebenarnya gini, masih berkaitan dengan pattern falling wedge yang terjadi pada time frame 4 jam. Tapi di sini ada satu yang tadi saya kurang sampaikan ya teman-teman. Dan ini sebenarnya nggak begitu bagus ya. Jadi akan tetap saya sampaikan anyway. Karena balik lagi ini harus teman-teman ketahui ya, supaya kita tidak overconfident. Nah teman-teman, sebenarnya gini ya, terlepas dari pattern yang terbentuk di sini ya, terlepas dari broadening wedge pattern yang terbentuk di sini, kita perlu ketahui satu hal teman-teman, yaitu di kisaran pergerakan di sini ya, ini adalah resistance atau support. Kalian bisa lihat di sini ya, ini sebenarnya kalau misalkan secara awam kita nggak bilang ini area gitu ya, ini akan teman-teman considerkan sebagai area support, which means sebelumnya ini merupakan support ya, support, lalu di sini support, and then support, and then support, and then for some reason di support kali ini nggak bertahan ya secara horizontal, dan kalian bisa lihat sekarang pergerakannya itu cenderung bertahan di area bawah ini gitu ya. Nah satu hal yang pasti yang tidak boleh terjadi apabila kita ingin melihat Bitcoin ini mengalami penguatan untuk time frame yang lebih kecil atau short term, itu adalah dia tidak boleh bertahan dan sideways di bawah area ini ya. Maka kalau misalkan ini terjadi, ini bisa nge-lead Bitcoin untuk drop lebih signifikan lagi, dan untuk target berikutnya teman-teman bisa ukur menggunakan pullback yang terjadi terakhir ya. Nah, balik lagi kenapa saya ambil area ini ya. Jadi kan ini adalah penguatannya atau penurunan impulsifnya, lalu di sini terjadi pullbacknya. Nah, anggap aja ini adalah poin A. Iya benar ya. Sorry. Ini adalah poin A-nya, kemudian ini adalah poin B-nya, lalu poin koreksinya itu adalah poin C-nya. Nah, dari poin B ke poin C, itu kita tarik dari pullback sini ke sini. Kalian gunakan Fibonacci, lalu kalian akan gunakan eksternalnya dia, yaitu di kisaran yang 1272 sampai yang 1618. Jadi berdasarkan short term time frame seperti 4 jam, itu ada kemungkinan kita bisa ngelihat Bitcoin itu seandainya tidak mampu mempertahankan area support yang di sini, maka ada potensial kita bisa ngelihat dia drop sampai sejauh-jauhnya di kisaran 1618. Tentunya ini based on time frame kecil ya. Jadi ini aja paling tambahan dari saya. Anyway, sorry tadi ada salah mention soal near ya, saya sebutnya rune, jadi kayak I'm so sorry guys. Pas tadi lagi ngitung ininya ya, bukan ngitung, kan lagi ngasih timestamp-nya, jadi kelupaan teman-teman ya. Jadi itu aja. Sama ini teman-teman ya, mungkin saya kasih tambahan dari Bitcoin dominance-nya karena ini juga cukup penting. Bitcoin dominance ini berkaitan dengan altcoin, dan saat ini posisi kita itu lagi bertahan di resistance di sini ya. Jadi kita kena rejection lagi di kisaran area itu, yang artinya kalau misalkan kita memang pengen ngelihat si altcoin ini kembali berjaya lagi, kita harus ngelihat dia break dari rising wedge pattern ini dan meneruskan pelemahannya. Karena secara time frame daily kalian bisa lihat ya, break dari area ini itu akan nge-lead Bitcoin dominance itu untuk bisa drop sampai sejauh-jauhnya di kisaran $35 ya, 35% ya dari pergerakan sebelumnya ya. Jadi paling itu aja teman-teman, tambahan terakhir. I'm so sorry sekali lagi ada yang ke-skip ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi, dan ya karena video tadi panjang banget ya, banyak banget yang saya jelasin ya. Oke, so thank you very much teman-teman sekali lagi buat yang udah nonton video ini dan video yang tadi. Semoga teman-teman suka dengan konten yang saya bagikan. As always, leave your likes button, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Cheers.